Hai Sobat Literasi, perbanyak literasi, perbaiki generasi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Arlita Arsyifa Salsabila Hamdani, kelas 4A SDN Cinangka 1, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Subjudul Danau Toba. Penulis Yudis Ikranegara. Penerbit Dua Media. Jumlah halaman 128. Dengan teknik AIH. Langsung saja kita ke alasan. Alasannya mengapa saya suka buku ini, karena buku ini menarik, bagus, rapi, dan rata. Karena saat saya membaca buku ini, saya merasa lebih semangat dan ingin membaca cerita selanjutnya. Alasan saya, kita lanjut aja ke isi. Isinya adalah seorang petani yang bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang menyendiri di lembah yang luas dan subur. Saat ia ingin menangkap ikan, ia pun terkejut melihat dan menangkap ikan yang sangat besar. Ia pun membawanya ke rumah untuk dimasak. Dan sesampainya di rumah, kayu bakar yang di dapur habis. Akhirnya ia pun mengambil sejenak keluar di bawah untuk mengambil kayu bakar. Saat ke dapur, ia pun terkejut, ikan besar yang ia tangkap hilang. Ia pun memikirkan terus-menerus ikan. Ia pun akhirnya masuk kamar dan melihat seorang wanita cantik. Dan Toba pun segera melamar wanita cantik itu. Saat wanita cantik itu dilamar, wanita cantik itu memberi syarat kepada Toba untuk tidak mengucapkan dan mengusulkan asal mula wanita cantik itu. Dan akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Sayangnya Samosir anak yang sangat pemalas. Dan saat itu ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal ayahnya ke ladang. Saat di perjalanan, Samosir pun merasa lelah dan lapar. Ia pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pohon yang rindang. Ia pun memakan bekal ayahnya. Dan sesudah makan bekal ayahnya, ia pun segera melanjutkan perjalanannya ke ladang. Ayahnya pun marah tiba-tiba karena bekal ayahnya yang dimakan dan diantarkan Samosir hanya sisanya. Ayahnya pun memarahi dan memukul Samosir dan menyebut Samosir anak jelmaan ikan. Samosir pun menangis dan lari ke ibunya dan mengadu. Ibunya pun menyuruh Samosir untuk lari ke bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Samosir pun segera menuruti kata ibunya. Tiba-tiba banjir besar pun datang dan petir disertai petir. Dan tiba-tiba banjir besar yang mengakibatkan Toba pun meninggal, mati, dan tenggelam di arus air yang besar. Dan banjir besar pun menjadi besar dan bertambah luas, dan jadilah danau. Dan di
danau yang dinamai dengan Danau Toba. Dan di tengah-tengah danau itu adalah pulau yang diberi nama Pulau Samosir. Hikmah dari cerita tersebut adalah pentingnya untuk menjaga kepercayaan dan tidak mengingkari janji. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.